Jadi jangan minggrang-minggring apa, ragu-ragu jangan. Kalau ragu-ragu tinggalkan. Jadi harus yakin. Saya bisnis 50%. Yakin. Buat Sobat Bisnis Hack yang baru menonton channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat Kaizen dan selamat datang di channel YouTube Bisnis Hack. Oke Bu, selama membangun bisnis ini, pelajaran apa aja sih Ibu dapat dalam berbisnis itu? Pelajarannya ya saya dapat banyak ya, dapat pengalaman. Mungkin 3 hal gitu Bu, yang penting harusnya yang harus dilakuin orang yang mau berbisnis kayak itu. Harus punya keyakinan sukses, karena keyakinan itu udah 50% sendiri keberhasilan. Jadi jangan minggrang-minggring apa, ragu-ragu jangan. Kalau ragu-ragu tinggalkan. Jadi harus yakin. Saya bisnis 50%. Yakin. Insya Allah akan berhasil. Nah, yang 50% itu studi kelayakan. Yang tadi saya lakukan. Tapi saya sebetulnya ya hanya ngarang insting saja. Soal lokasi pun saya juga hanya insting saja. Jadi tidak mendapatkan ilmu gitu. Ya. Jadi setelah 50% yakin, kemudian ditindaklanjuti dengan survei dengan studi kelayakan itu. Jadinya apakah barang yang akan kita jual nanti itu diminati oleh konsumen, seperti apa toh konsumen saya, seberapa banyak toh, itu kan bisa dikira-kira, diestimasi gitu ya. Kemudian modalnya juga tersedia, sarana prasarananya juga sudah ada, SDM-nya juga sudah siap. Ya udah, jalan. Tapi saya paling nggak suka utang bank. Berarti sampai sekarang belum pernah? Ya sekarang iya, tapi untuk beli tanah. Oh, beli tanah. Bukan untuk modal usaha, tapi untuk beli tanah. Kalau beli tanah kan tidak ada masalah. Tanah ini saya suruh beli bank, saya nyicil gitu loh. Istilah saya begitu. Jadi saya tidak menggunakan uang saya pegang. Karena dari uang dari bank tadi langsung diterima oleh penjualnya. Beda kalau kita untuk modal. Kalau untuk modal itu biasanya kita dapat misalnya pinjaman 100 juta. Kita kan megang. Kalau udah megang uang, ini berat ini. Mungkin mobil saya kurang bagus sih. Kita kurangilah yang 20 juta untuk menambah mobil. Nah, akhirnya yang hanya tinggal 80 juta yang untuk modal. Kemudian ngangsurnya kesulitan nanti. Rawan gitu loh. Karena megang uang itu tadi. Nah, kalau ini kan langsung terima aja yang jual. Kita nyicil. Jadi semua Pamela ini alhamdulillah tanah sendiri. Ya, karena ya caranya seperti itu. Berarti kan dari awal Ibu berbisnis itu udah 50% yakin lah bakal. Yakin berhasil. Iya. Selain itu ada lagi? Selain yakin itu ada lagi? Atau kayak? Ya itu tadi, studi kelayakan itu tadi sekarang istilahnya. Yang paling penting ya? Terus ya rajin kerjanya, rajin belajar, mencari ilmu. Itu penting. Jadi kalau saya itu cari ilmunya itu selain jalan-jalan ke luar negeri, ke Indonesia ya, pokoknya piknik-piknik itu kita juga bisa sambil belajar. Kemudian ngobrol dengan supplier atau salesman, sales girl, itu kita ngobrol bagaimana toh bisnisnya sekarang ini seperti apa. Jadi kita banyak cari ilmu dari banyak orang. Semua itu saya anggap punya ilmu yang kita serap. Jadi kalau ajak ngobrol itu ya harus ada ilmu yang kita dapatkan gitu, bukan yang sia-sia gitu. Nah, kemudian juga mungkin buku-buku juga ada. Baca buku ya? sedikit kalau saya. Tapi kalau pas ada pelatihan juga kan, seminar itu kan saya juga mengikuti seminar waktu itu.
Terus akhirnya saya jadi narasumber juga. Tapi jadi narasumber itu juga senang kalau di panel. Karena saya bisa mendengarkan narasumber satunya. Iya, jadi misalnya dengan Mas Yoyo, dengan SS dan Pak Jody, itu terus kita tahu bagaimana beliau dulu membangun cerita-ceritanya itu, yaitu karena saya jadi narasumber di panel itu jadi tahu. Jadi walaupun jadi narasumber belajar juga. Belajar juga, tetap belajar pokoknya dimanapun kita berada itu harus sambil belajar. Saya di toko-toko, di mall-mall misalnya, di supermarket, di yang lain itu juga saya belajar. Iya, jadi bagaimana saya mengembangkan toko saya.